Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita masih melanjutkan isu yang kemarin sudah kita diskusikan terkait dengan plagiasi atau penjiplakan. Masih sambungannya, kalau kemarin kita sudah tahu model-model penjiplakan atau plagiat itu seperti apa. Kemudian juga kemarin kita sudah mengetahui bahwa menuliskan sumber referensi kita ataupun sesuatu yang kita kutip dari hak milik orang lain atau yang pernah dibuat oleh orang lain itu harus diparafrase atau harus dirubah gitu ya, tidak di copy paste, dan juga kita harus menyertakan sumber kutipannya atau citasinya. Nah, hari ini kita mau dikit lah ya terkait dengan bagaimana cara mensitasi, kemudian juga menuliskannya dalam daftar pustaka atau bibliografi atau reference. Jadi namanya macam-macam ya, ada yang pakai istilah daftar pustaka, ada yang pakai istilah bibliografi, ada juga yang pakai referensi gitu. Tapi sebenarnya mengacu ke hal yang sama, dalam artian itu yang dijadikan rujukan. Nah, hari ini kita akan lihat tools yang digunakan. Sederhana saja, di Microsoft Word sebenarnya sudah ada, jadi kita bisa pakai itu. Kalaupun nanti di kampus mungkin punya standar sendiri ya, misalkan ada beberapa dosen di kampus saya itu meminta mahasiswanya menggunakan Mendeley gitu. Kalau saya sih biasanya pakai Microsoft Word sudah cukup, tapi kalau mau saya umumnya pakai Zotero gitu, lebih sering pakai Zotero ketimbang pakai Mendeley, kecuali memang ada beberapa terbitan atau ada beberapa publisher yang meminta menggunakan Mendeley, saya akan pakai Mendeley. Tetapi by default kalau saya sendiri biasanya menggunakannya Zotero ya, dari lama lah, sudah dari 10 atau lebih belasan tahun yang lalu saya sudah pakai Zotero buat membantu saya. Tapi untuk penulisan skripsi dan naskah-naskah yang terkait dengan hal-hal yang akademis atau karya tulis ilmiah gitu, sebenarnya dari Microsoft Word sendiri sudah cukup ya. Maksudnya udah ada tools built-in, kita tinggal pakai. Cuma ada beberapa mungkin kekurangan yang menurut para peneliti masih belum pas dengan stylenya mereka. Jadi sekali lagi ini cuma masalah style maupun kebiasaan. Lebih banyak Anda bisa menguasai tools reference manager ya, itu lebih baik. Jadi bukan hanya bergantung satu saja. Dan di Google Docs itu juga sebenarnya ada tools reference manajernya dengan menggunakan Zotero juga ya. Jadi kita bisa menggunakan Zotero ini di cloud. Jadi enaknya seperti itu. Mendeley juga sebenarnya ada basis cloud-nya. Jadi hampir semua tools reference manager atau pengelolaan referensi sudah ada cloud based tools-nya. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau pakai Google Doc, Pak, kayaknya di Google Docs itu nggak ada gitu. Tapi by default memang kelihatannya nggak ada, tapi Anda bisa add-on-nya bisa diaktifkan ya. Seperti kemarin Plagium itu add-on. Nah, di dalam tools reference manager di Google Docs itu berupa add-on, jadi kita bisa install dan kita bisa pilih mau pakai tools yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita atau stylenya kita mau seperti apa. Sebentar, saya coba share screen dulu yang kemarin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa plagiat atau penjiplakan itu bisa terjadi kalau kita gagal, kalau misalkan kita meng-quote atau quotation ya, kita bisa pakai quotation mark, maksudnya pakai tanda titik dua seperti ini. Ini kalau kita copy paste kata-kata langsung, biasanya kayak definisi gitu, menurut X atau Y gitu ya, menurut ilmuwan X atau Y, definisi dari internet adalah
bla 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 bla. Nah, kita kalau mau mengquote quote atau mau mengambil full kata-katanya tanpa harus merubah apapun, kita pakai quotation mark, pakai tanda petik 2 gitu. Tapi kalau kita parafrase, maka kita wajib mengutip atau mensitasinya. Jadi wajib memberikan kutipan atau sitasi di dalam kalimatnya. Jadi sekali lagi satu kalimat, bukan satu paragraf ya. Bentar, ada nggak? Nah, ini cuma dikasih tahu ya di sini. Kita harus ngasih kredit. Jadi kalau di sini tanpa kredit atau tanpa sitasi itu salah. Kayaknya kemarin ada deh, saya lihat di mana. Nah, ini juga kalau kita lakukan parafrase, kita juga harus memberikan kredit atau sitasinya. Oke, contoh saja. Coba saya cari bahan yang mungkin sama ya. Anda boleh melakukan hal yang sama. Bisa Anda buka Microsoft Word, kemudian kalau ada browser juga bisa dibuka browsernya sambil kita praktek, mungkin bisa bareng-bareng. Saya coba dari Wi-Fi Alliance saja ya. Ada definisi yang bisa kita ambil dari sini. Oke, kita bisa ambil tentang wireless multimedia. Ini ada sumber dari wifi.org atau Wi-Fi Alliance. Kita mau gunakan ini untuk sumber kutipan kita. Kita bikin artikelnya dulu ya. Bikin artikelnya dulu. Anda boleh sumber yang lain. Jadi silahkan, nggak harus sama dengan saya. Anda pilih sumbernya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit lah, kita kerjain bareng-bareng. Nanti kalau sudah jadi artikelnya, artikel pendek saja, satu paragraf cukup. Satu paragraf itu terdiri dari 2 kalimat atau lebih ya. Jadi hitungannya kalau satu kalimat itu bukan paragraf. Tapi kalau Anda punya 2 kalimat atau lebih, nah itu masuknya paragraf. Silahkan Anda buat sekitar 5 menit. Nanti kita coba ini ya, coba masukkan sitasinya dan nanti kita cek bareng-bareng lah. Oke.
Baik, sudah 5 menit ya. Ini yang saya citasi, saya ambil satu kalimat, 2 kalimat, saya jadikan satu di Wi-Fi Certified for Wireless atau Wi-Fi Multimedia. Yang ini yang saya citasi. Saya ambil di bagian agak ke bawah ya, jadi di depan, di atas ini saya buat penghubungnya. Jadi paragraf yang baik itu adalah paragraf yang punya penghubung, tidak serta-merta langsung berbunyi apa gitu di bawahnya. Itu sangat amat menyalahi kaidah bahasa Indonesia atau bahasa anything lah, bahasa apapun. Kalau kita mau menulis sesuatu yang ilmiah, pastinya ada pembukaannya dulu apa gitu ya. Kalau mau bilang kasarnya, basa-basinya dulu lah, kasarnya seperti itu. Jadi ada pembukaannya dulu, kita antar dulu, baru kita ngomong fokus di akhir. Kita akan ngomong, kita mau memberitahukan atau kita ingin menginformasikan bahwa dalam wireless LAN atau Wi-Fi perlu ada WMM agar koneksinya seamless ya, koneksinya bisa baik. Kalau misalkan kita connect, ada aplikasi multimedia yang kita buka, harapannya koneksi itu kayak ini ya, kayak Zoom meeting gitu, itu diprioritaskan paketnya, dilewatkan duluan di dalam jaringan wireless, sehingga aplikasi yang lain yang tidak butuh prioritas seperti browsing gitu ya, atau ada yang download, apalagi heavy download, itu bisa belakangan diproses oleh si access point. Nah, kita mau ngomong seperti itu, maka kita bisa taruh di belakang. Saya lupa nama istilah paragrafnya, ada deduktif, induktif gitu kalau nggak salah di bahasa Indonesia. Nanti Anda bisa buka kembali buku bahasa Indonesianya. Tapi bisa juga stylenya itu dibalik. Anda ngomong dulu di depan sedikit saja intronya, pengantar gitu ya, tidak boleh di depan kalimat itu kata hubung. Jadi kalau Anda taruh dalam bla 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 gitu, atau dengan ini, nah itu salah ya. Dalam kaidah bahasa juga agak salah gitu. Kecuali paragraf Anda itu adalah paragraf penyambung dari paragraf sebelumnya. Fine kalau kayak gitu ya, pakai kata hubung. Tapi kalau paragraf itu berdiri sendiri, Anda ingin bercerita suatu hal yang baru, maka di depan ini tidak boleh ada kata hubung. Jadi di depan itu agak-agak tabu kita menaruh kata hubung. Nah, ini kita ingin menyampaikan di sini bahwa WMM ini memang diperlukan untuk koneksi multimedia. Kita taruh di akhir, kita dapat ini dari mana ya, kita dapat ini dari sini. Nah, ini juga pertanyaan kemarin rekan Anda yang nanya, Pak, kalau bahasa Inggris gimana gitu ya. Bahasa Inggris juga sama, kita harus sebentar, ini kayaknya kurang. Iya. Dalam bahasa Inggris juga kita harus ikuti kaidahnya, walaupun kita copy paste, kita terjemahkan. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebentar, kita translate, saya pakai Google Translate aja. Nah, ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tidak saya copy paste dalam bahasa Indonesia, tapi saya di sini saya parafrase. Jadi dua buah kalimat datang dari mana? Ini satu kalimat tuh satu titik ya. Ini satu kalimat, ini satu kalimat. Ingat kalimat kemarin, kalau dalam bahasa Inggris sederhana sebenarnya. Kalimat itu bisa dua kata. Dalam bahasa Inggris itu kalimat bisa dua kata. Ada subjek dan ada verb-nya. Contoh, saya makan. Nah, itu sudah satu kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris bisa seperti itu. Tidak perlu ada objek, tidak perlu ada keterangan yang lain-lain. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak-agak panjang ya. Biasanya ada subjek, predikat, objek gitu ya. Subjek, predikat, objek. Dimintanya biasa seperti itu kalau kita belajar bahasa Indonesia. Nah, ini kebetulan kita mensitasi bahasa Inggris ya, kita ikuti kaidah bahasa Inggrisnya, kita parafrase ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi tidak ini dua kalimat ini tidak di copy paste bahasa Indonesia, tapi di parafrase.
Ya, ini parafrase. Ini satu kalimat. Kenapa satu kalimat? Karena titiknya baru ada di pojokan sini. Nah, yang satu kalimat inilah yang kita kutip. Ya, ini karena kita ngutip satu kalimat, ya ini yang kita kutip. Jadi tidak ada ngutip itu satu paragraf ini kita kutip, ya itu juga kemarin dibilang itu adalah plagiat kalau kita mengutip satu paragraf itu nggak boleh gitu. Karena terlalu banyak, ya ini satu karya gitu, anggap ini satu paragraf ada sekian kata, ya sekian kalimat, kita cukup ini aja yang kita jadikan kutipan, nggak boleh semuanya juga. Nah, ini sudah kita kutip, kemudian kita ngasih kredit atau kita ngasih kutipannya atau citasinya. Nah, sebentar, saya coba buka dulu aturan di masing-masing program studi. Ini agak berbeda ya antara teknik telekomunikasi dengan teknik informatika di ITTP. Sebentar ya. Kayaknya kemarin saya udah buka. Sebenarnya kalau standarnya sudah standar internasional APA atau standar IEEE sih enak saja, tapi kadang kampus itu saya agak heran, kadang ada beberapa yang suka bikin standar sendiri gitu. Itu menurut saya ya agak-agak ajaib. Oke, ini saya sudah buka yang dari informatika dan dari teknik telekomunikasi ya, beda fakultas ternyata. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ini baru malahan yang dari informatika ya, baru banget, belum ada setahun. Ya 20 November besok baru setahun. Oke, kita cek. Kemarin kita menghindari plagiat ya, plagiat. Halaman penyertaan anti plagiat bermaterai. Nah, ini terlihat jelas bahwa halaman ini penting dan punya nilai hukum. Makanya kemarin saya sempat sampaikan kalau Anda mau nekat melakukan tindak plagiasi, gelar sarjana Anda bisa dicopot. Atau kalau memang parah banget, kayak yang confidential gitu, yang rahasia-rahasia punya perusahaan-perusahaan besar gitu, ujung-ujungnya Anda bisa dipenjara. Ya, ini karena di dalam lembar pernyataan skripsi itu ada materainya dan ada tanda tangan Anda di situ. Dan juga di depan ada tanda tangan mungkin dekan, tanda tangan kaprodi, tanda tangan dosen pembimbing 1, 2, penguji 1, 2, dan tanda tangan yang lainnya. Itu yang membuat skripsi ini adalah produk hukum yang Anda harus, sekali lagi, jangan sampai Anda terjerumus ke dalam plagiasi. Ya, ini ya saya juga sambil mengingatkan diri saya sendiri ya, ini tindak dosa besar lah di dalam dunia akademik. Ini yang bisa membawa Anda selesai karirnya di bidang akademik. Ini yang dari informatika. Tidak ada keterangan lebih lanjut seperti apa plagiatnya, mau berapa persen itu nanti silahkan yang dari informatika ITTP tanya ke dosen pembimbing skripsinya atau wali akademiknya atau kaprodinya. Kita boleh berapa persen sih untuk tingkat kesamaan gitu. Kemudian tools standar yang dipakai di informatika itu apa? Nanti Anda bisa nanya. Dan syukur-syukur kalau toolsnya aksesnya dikasih ya. Biasanya sih ada beberapa kampus yang pakai tools itu hanya dosennya saja, bisa jadi seperti itu. Kemudian tadi kita mau lihat apa ya? Oh, plagiat dulu deh, nanti kita sama-sama lihat teknik untuk kutipannya. Nah, di sini juga sama ya, pernyataan originalitas di teknik telekomunikasi.
ada istilah plagiat dan ada istilah autoplagiat. Autoplagiat ini kita mengutip diri kita sendiri. Nah itu, misalkan saya sudah punya apa ya, terbitan ilmiah gitu, entah jurnal atau proceeding, kemudian saya bikin lagi yang baru, terus saya kutip. Sebenarnya sih nggak masalah ya, autoplagiat ini masih abu-abu gitu, masih abu-abu karena wajar aja orang itu mungkin pernah nulis kemudian dia mau melanjutkan tulisannya gitu, bukan bukan atas apa ya, bukan atas keinginannya dia untuk mengutip punya dia sendiri, tapi mungkin karena memang tidak ada sumber lain yang lebih baru karena dia memang ahli di bidangnya, jadi dia bisa aja mengutip kembali di situ. Nah, sama di sini juga materainya masih belum diupdate ya, materainya harusnya 10.000 sekarang. Tapi tidak dinyatakan di sini bahwa berapa persen boleh mirip ya. Nanti juga sama, Anda bisa tanya ke dosen pembimbing, dosen wali akademik, kaprodi atau mungkin dekannya atau wakil dekannya. Kita berapa persen sih Pak similarity-nya gitu, atau Pak atau Bu gitu. Anda boleh tanya berapa persen sih tingkat similarity atau kemiripan. Karena itu nanti terkait dengan ini ya, plagiat ini. Terus juga Anda bertanda tangan di situ ya, yang digadai tadi orang-orang yang bertanda tangan di situ termasuk institusi Anda. Oke, untuk plagiat terlihat jelas di dalam ini ya, dalam hampir semua buku panduan skripsi itu pasti ada pernyataan ini. Jadi tolong sekali lagi jangan sampai terjerumus di situ. Kita lihat yang berikutnya, kutipan. Enggak ada. Sitasi. Enggak ada juga. Apa jadinya? Pustaka. Oke, ini pustaka model seperti ini IEEE modelnya. Sebentar, ada yang lain nggak ya? Tidak ada detail mengutipnya gimana ya? Sebentar, kita cek lagi. Pustaka. Tidak ada ya. Tapi di sini jelas kok. Model stylenya adalah style IEEE. Standarnya adalah standar IEEE. Kalau ini sih saya setuju aja kalau misalkan langsung pakai standar. Cuman tidak disebutkan stylenya mau pakai apa gitu. Jadi tidak ada sama sekali. Ini daftar pustaka contoh-contohnya saja ternyata. Iya, ini pakai IEEE, tidak disebutkan standarnya gitu secara eksplisit, harusnya disebutin. Kita mengacu ke IEEE, nah udah gitu malah lebih karuan, tidak diambangkan. Ini kan diambangkan sebenarnya nggak jelas daftar pustaka mau ditulis pakai style apa gitu. Kalau misalkan di sini ditaruh kata-kata daftar pustaka, di bawahnya ini daftar pustaka di apa tulis dengan menggunakan style IEEE itu lebih jelas gitu. Kemudian kita lihat yang satunya, kita cek kutipan pustaka. Daftar pustaka tidak ada juga, tidak terlihat modelnya. Ini menggunakan Harvard. Nah ini jelas ada standar yang digunakan, Harvard System.
Coba kita lihat ada contohnya nggak ya? Sebentar. Loh, di sini penulisan daftar pustaka mengacu ke IEEE ini agak rancu. Coba nanti tolong yang dari informatika ITTP ditanyain kembali ya. Ini mau pakai IEEE atau mau pakai format Harvard gitu. Jadi kalau mengacu ke satu style, biasanya satu style aja, nggak perlu ganti-ganti ya. Itu saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas biasanya cukup satu saja. Mau pakai format Harvard, APA atau format IEEE gitu. Ini contoh. Nah, kalau ini IEEE ya, sama kayak tadi IEEE. Cuma di sini pakai bahasa Inggris tetap at all. Kalau penulisnya banyak ya ini. Biasanya penulisnya lebih dari 4 dikasih nama at all atau dan kawan-kawan biasanya. Tidak dijelaskan di sini ada berapa penulisnya. Kita lihat aja contohnya nggak ya, sebentar. Tidak ada ternyata. Ini juga ada materainya yang tadi ya, nggak juga jelas berapa persen similarity-nya. Daftar pustaka. Nggak ada ya contohnya ya. Maksudnya bentuk listnya gitu tidak terlihat. Oke lah, fine, nggak masalah. Yang jelas di sini kita mengacunya pakai IEEE yang dari teknik telekomunikasi juga jelas sekali ini IEEE. Oke, kita ikuti saja. Maaf Pak, suaranya ke mute Pak. Oke. Di reference, sebelum ke reference kita pastikan ini yang mau yang mau dikutip di sini bagian ini, taruh di situ di ujung kalimatnya. Kemudian di bagian reference, insert citation, add new source. Ya, karena ini baru kita ambil, kita belum masukkan. Sebentar. Lupa saya. Stylenya dirubah dulu. Stylenya ganti ke IEEE. Jadi kita pakai IEEE. Nah, tadi ada yang nyebut pakai Harvard ya. Tapi ini contohnya nggak pakai Harvard jadi sih. Loh, sebentar. Nah, ini dalam bentuk Harvard. Jadi nanti kalau misalkan memang dalam bentuk Harvard, Anda tinggal ganti stylenya Harvard ya, yang di informatika kayaknya ini tadi. Jadi kalau misalkan dia pakai Harvard, Anda bisa ganti pakai Harvard. Balik ke Microsoft Word, kita mau pakai format IEEE. Jadi pilih IEEE, kemudian insert citation, karena kita dapatnya di internet, anggap aja kita dapat internet website gitu. Oke,
Di bagian author mungkin kita bisa cek di websitenya ada nggak ya, browser saya. Oh ini dia. Share. Ini artikelnya. Ini penyanyi Wi-Fi Alliance ya. Kita bisa copy dari sini. Anggap aja ini adalah autornya, yang buat adalah Wi-Fi Alliance. Kemudian kita pindah ke Microsoft Word. Autornya adalah Wi-Fi Alliance. Ini corporate author, jadi ya organisasi ataupun institusi pemerintahan itu masuk dalam corporate author. Kemudian nama websitenya, ini namanya tadi anggap aja judulnya. Judulnya dari website tadi adalah Wi-Fi Certified for Wireless Wi-Fi Multimedia. Kita isikan. Kemudian production company-nya sebenarnya sama dengan ini tadi. Tahun berapa ini di-create, ada nggak di situ? Kalau nggak ada tulisannya 2004, itu kita pakai 2004-nya ya. 2004. URL-nya kita sertakan URL di browser tadi. Oke, seperti itu udah cukup. Kemudian diklik OK. Nah, ini nanti akan masuk. Udah ada kutipan yang satu. Kalau ada lebih dari satu ya nanti kita masukin lagi satu-satu gitu ya. Masukin lagi. Nanti di akhir pas kita mau nulis daftar pustaka gitu, kita nggak perlu repot untuk menuliskan daftar pustaka. Kalau misalkan banyak ya, ada 20, tadi ada minimal standarnya, tadi saya lihat kayaknya ada yang 10 gitu, minimal 10 gitu ya. Kalau misalkan ada 10 jurnal atau 10 artikel, nggak repot nulis satu-satu, tinggal di insert bibliografi seperti ini. Atau mau pakai istilah reference atau bibliografi, terserah, ini bisa diedit. Nah, ini langsung automatically dia jadi. Tinggal diganti dengan tadi daftar, misalkan seperti itu. Nggak perlu ngetik ulang ya. Ini udah tersusun nanti 1, 2, 3 seperti contoh di dalam ini, dalam ini tadi. Nanti ini 1, 2, 3 dan seterusnya automatically akan muncul. Jadi nggak repot-repot Anda bikin satu-satu. Oke, mungkin itu ada yang mau praktek mungkin salah satu aja. Siapa yang mau praktek atau belum selesai? Partisipan? Mbak siapa ya? Mbak Milania mungkin? Sudah? Belum? Halo? Mbak Milania? Belum, Pak. Belum selesai? Belum, tapi Word-nya lagi error. Oh, Word-nya lagi error. Mbak Vindi mungkin? Sudah selesai? Belum, Pak. Belum juga. Mas Rahmat? Mas Rahmat ada di tempat? Ada Pak, belum juga Sudah selesai? Pak. Belum. Oke, saya kasih waktu 10 menit lah ya. 10 menit buat bikin artikel dan kutipannya seperti tadi. Silahkan dicoba dulu deh. Pakai Google Doc bisa tidak ya, Pak? Gimana? Pakai Google Doc bisa nggak, Pak? Pakai Google Doc juga bisa sebenarnya. Cuma untuk Google Doc itu saya prefernya pakai Zotero-nya sebenarnya. Kalau mau pakai Google Doc, mungkin kita perlu bahas sendiri untuk Google Doc ya. Sementara kita pakai Microsoft Word dulu, karena
Kalau Google Doc itu kan perlu online ya. Siapa tahu Anda satu saat harus mengeditnya nggak online gitu atau offline ya. Jadi fokusnya sementara kita pakai Microsoft Word-nya dulu. Jadi kalau nanya pakai Google Doc bisa, tapi belum sekarang kita akan lakukan. Kita masih pakai Microsoft Word dalam artian offline base dulu lah. Karena nanti juga kayaknya template pun dari kampus-kampus biasanya template-nya dalam bentuk Microsoft Word ya. Belum ada, saya belum lihat kampus yang template dalam Google Docs gitu. Padahal kalau sudah basisnya cloud enak sekali gitu. Tidak perlu khawatir datanya hilang atau kena ransomware. Oke, itu kira-kira jawabannya untuk sementara. Kalau nanya pakai Google Doc bisa ya bisa. Tapi untuk saat ini kita pakai Microsoft Word dulu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada 10 menit ya, silahkan dikerjain artikelnya, nanti kita cek bareng-bareng.
Sudah selesai atau belum? Bisa sambil dicek ya. Ini contoh ada yang salah, kayak misalkan saya nulis wireless kurang S, karena saya pakai default bahasa Inggris, tinggal saya klik kanan, nah ini ada penggantinya wireless. Trafficnya benar, tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia tentu saja ini harus dicetak miring. Biasanya sih begitu biasanya. Jadi nanti tergantung dari aturan masing-masing fakultas atau prodi itu Anda sesuaikan, jangan ini nggak bisa disamaratakan semuanya. Jadi apa yang kita perbuat di research metodologi yang di SIB ini tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing kampus gitu. Tidak bisa dipakai atau disamaratakan. Tapi umumnya mostly sih nggak jauh-jauh beda. Oke, ada yang sudah selesai mungkin dari peserta? Mbak Vindi sudah? Halo. Kayak gini, Pak. Boleh share screen? Sudah kelihatan, Pak? Sudah, tapi artikelnya mana ya? Kok nggak ada artikelnya? Oh, di atas. Oke. Oke, baik. Nah, ini untuk penulisan judul ini ya, judul. Lihat di daftar pustaka sebentar. Oke. Oke, untuk penulisan judul, penerapan power line communication dan seterusnya ini nanti juga perlu dilihat kembali dalam aturan IEEE itu seperti apa, karena kalau diacu dari buku panduan tulisan skripsi, Mbak Vindi ini informatika apa teknik telekomunikasi ya? Informatika, Pak. Nah, kalau informatika sebenarnya sama aja sih. Kalau IEEE itu tadi ya, untuk judul buku itu ditulis dengan huruf kecil, huruf besarnya atau kapitalnya hanya untuk huruf di depan satu kalimat, satu kata, sorry, huruf di depan satu kata. Jadi kalau misalkan per kata ada 10 kata, jadi tiap-tiap katanya itu di depannya itu pakai huruf kapital, seperti di halaman 39 di dalam buku panduan tugas akhirnya Teknik Informatika IITP ya. Jadi nanti tolong disesuaikan, jangan pakai huruf besar semua. Kalau Anda huruf besar semua seperti itu salah, walaupun pada saat Anda melihat referensinya, mungkin di referensinya ditulis pakai huruf besar semua. Nah, itu stylenya masing-masing publisher ya. Bisa jadi kalau misalkan Anda lihat di jurnal, mungkin jurnal tertentu itu tulisannya pakai huruf besar semua judulnya. Nah, Anda jangan copy paste. Anda sesuaikan judulnya. Kalau misalkan di dalam IEEE harus pakai huruf kecil, kecuali kata huruf di depan kata harus pakai huruf kapital, baru Anda pakai huruf kapital. Tapi jangan tulis semua sama blok dengan bahan atau referensi dasarnya gitu. Jadi referensi dasar itu dia menulis sesuai dengan format publishernya. Anda menulis kembali sesuai dengan format yang ada di dalam buku panduan skripsi. Jadi walaupun Anda ketemunya, Pak, ini saya ketemunya ditulisnya dengan huruf besar semua, Pak, gitu. Ya berarti harus dirubah dalam huruf besar dan huruf kecil, gitu. Disesuaikan dengan format dari kampusnya. Oke, cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum
Atau mau cek Shopee-nya dulu? Ada yang mau Enggak, ditanyakan? berarti kayak ini ya Pak, kurang lebih soal untuk judulnya saya kok pas dari judul jurnalnya sih Pak. Ya, seperti yang nomor 4 itu. Nah, itu juga nanti nama jurnalnya itu kan Jurnal Teknik Elektro dan Komputer TRIEK itu juga disesuaikan. Kalau nama jurnal dalam format penulisan kutipan atau daftar pustaka itu seperti apa? Apakah harus pakai huruf besar semua atau huruf besar huruf kecil? Jadi walaupun kita ketemu sumbernya itu ditulis pakai huruf besar semua, kita harus nulis ulang. Oke, ada lagi mungkin? Ada aturan yang perlu digaris miring nggak Pak? Maksudnya ini style italic gitu. Cetak miring. Nggak cetak miring. IEEE biasanya judul buku dalam cetak miring biasanya ya. Sebentar, saya coba lihat di contoh yang tadi dibuat. Oh, ini enggak nih. Punya saya cetaknya cetak tegak semua. Kalau dalam buku panduan di buku panduan Anda ini cetak miring dia. Judul bab chapter, ya ini ada cetak miring. Bisa dilihat nanti di buku panduan tugas akhirnya kok. Mana yang dicetak miring gitu. Kalau artikel seminar dia harus pakai cetak miring. Judul papernya nggak cetak miring atau nggak italik. Ini sekali lagi kalau saya sih tidak terlalu tidak terlalu suka membuat repot mahasiswa ataupun autor atau pengarang. Saya lebih cenderung kalau misalkan di Microsoft Word ataupun tools penulisan yang lain itu sudah ada format IEEE-nya atau format APA atau Harvard, ikuti aja format yang ada gitu, nggak perlu bikin format-format baru karena memang mereka tuh udah terstandar gitu. Tapi kadang di kita, maksudnya di institusi-institusi pendidikan di Indonesia itu suka bikin ribet gitu loh. Nah, ini yang juga saya ingin sampaikan kepada Anda, mungkin Anda bisa menyampaikan kepada dosennya, tapi disampaikan dengan cara baik-baik ya, bukan Anda merotes gitu. Pak, ini jelek gitu, kenapa bikin standar baru? Enggak kayak gitu. Jadi kenapa tidak mengikuti standar yang sudah ada, standar internasional, nggak perlu pakai standar-standar baru yang itu membuang waktu penulis lah. Kita bisa fokus dengan konten tulisan, tidak perlu repot lagi mikirin seperti apa bentuk daftar pustaka, kemudian kita harus ngedit ulang, harus baca lagi, kan buang waktu. Mending kita habiskan waktu kita ke penelitian kita yang sesungguhnya, tidak ke menulis laporannya. Oke, jadi silakan kalau misalkan ada perubahan format standar dari IEEE, Anda lihat lagi di buku panduan akademiknya, buku panduan penulisan skripsi. Baik Pak. Oke, satu lagi deh, Mbak Azmira. Mbak Azmira ada orangnya? Halo? Nggak ada. Yang dari teknik telekomunikasi, Mbak Dinda mungkin? Mbak Dinda Febrian, ada? Mbak Dinda Febrian ya? Ada Pak. Oke, boleh di-share hasil pekerjaannya? Iya Pak, sebentar.
Oke, udah terlihat. Formatnya oke, udah dalam bentuk IEEE. Kemudian, nah ini ada yang masih ini ya, masih perlu diperbaiki, kayak tulisan perancangan dan analisis. Perancangan dannya pakai kapital, analisisnya pakai huruf kecil. Nah ini juga perlu diperbaiki ya, kalau misalkan kita kopas gitu, minimal kita perbaiki yang kurang tepat. Tadi sama yang gimana? belum sempat diedit. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang nomor 2 itu juga kalau misalkan kita ketemu ada yang pakai dash seperti itu juga sebaiknya dipisah gitu. Jadi pakai spasi dan biasanya kalau sumbernya internet ada tulisannya gitu ya, available, URL-nya apa. Nah ini juga nanti tolong teman-teman yang dari teknik telekomunikasi dilihat kembali di buku panduan tulisan skripsinya, apakah untuk format IEEE-nya itu benar-benar murni ambil adopsi gitu ya dari format IEEE. Tapi kalau saya lihat sih terlihatnya ambil langsung adopsi ya. Kalau ambil adopsi tanpa dimodif itu malah enak. Saya lebih prefernya kayak gitu. Benar-benar standar murni lah, tidak diubah-ubah. Jadi ketika kita implement dengan Microsoft Word, kita nggak kerepotan. Yang tadi saya sampaikan, kadang kita di Indonesia, kadang institusi pendidikan itu suka sok-sok bikin standar baru, padahal itu nggak diterima di luar. Nah itu yang menjadi masalah gitu. Nekat nyomot salah satu standar yang berlaku secara internasional, tapi kemudian dimodif-modif macam-macam gitu, dibuat ribet. Nah ini yang menyulitkan kita gitu, menyulitkan autor baik itu mahasiswa ataupun misalkan saya kuliah lagi gitu ya, mengambil program doktoral atau apa gitu, atau saya lagi melakukan penelitian sehingga ribet gitu. Padahal mending saya habiskan waktu saya buat penelitiannya, bukan buat repot ngurusin nulis daftar pustaka. Ini PR kita bersama lah menyuarakan itu ke kampus masing-masing. Oke, saya rasa semua udah bisa bikin daftar pustaka seperti apa, tidak perlu repot menulis secara manual. Terima kasih Mbak Dinda, bisa gantian share screen nanti dengan saya. Ya, terima kasih. Nah ini menjawab tadi pertanyaan Mbak Vindi kayaknya, yang terkait dengan penggunaan di Google Doc ya, mumpung masih ada waktu. Saya bisa share screen sekarang, sebentar. Oke, ini sama ya, tadi tinggal saya copy paste, kemudian kalau di dalam Google Docs, kebetulan ini dia sama kayak di Word juga, ada bawaan internalnya, ada juga kita mau tambahin add-on. Di sini add-onnya pakai Zotero, cuman saya harus linkkan dengan Zotero saya. Mungkin kita bisa di pertemuan yang berikutnya ya, nanti menggunakan tools bibliografinya. Kita bawaannya aja dulu. Di Word tadi bawaannya, ini juga di Google Docs juga bawaannya. Ada di bagian ini, namanya citation. Citasi atau kutipan. Anda klik, nanti akan muncul sebelah kanan ini citation. Saya close aja. Tools, citation. Nah, bisa menambahkan citasi di sini ya. Cuma di sini formatnya terbatas. Ada MLA, APA, dan Chicago. Ya, biasa kalau di beberapa kampus pakai formatnya APA. Jadi Anda bisa pakai format APA. Kalau APA ini nanti jadinya nama autor, nama akhir autor, dan tahun. Kalau Anda pernah lihat yang modelnya seperti ini, model-modelnya kutipannya seperti ini, misalkan Cahyadi 2021. Nah, ini format APA sebenarnya. Atau apa ya? Contohnya misalkan
Nah, ini juga termasuk APA. Atau kalau dia penelitinya jamak, ini juga format APA. Kalau dia banyak banget, ya ini kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris, modelnya pakai etol. Dan kawan-kawan gitu. Jadi ini ada format APA yang mungkin sering dipakai, kita pakai itu saja. Dia nggak punya format lain. Nah, kalau misalkan Anda ingin format IEEE tadi, mau nggak mau kita pakai add-on Zotero. Tapi ini saya contohkan dulu pakai ini aja ya, format APA. Sama kayak tadi, kita masukkan add citation source-nya apa, website gitu. Diakses lewat website, masukkan autornya. Autornya kalau corporation, organization, ini di checkmark. Tadi Wi-Fi Alliance, kita masukkan Wi-Fi Alliance. Kemudian title-nya apa? Kalau punya 2 title di website dan di halaman pembukanya yang Anda masukkan. Atau biasanya jarang yang ada ini. Adanya di website title-nya. Anda masukkan website title-nya tadi udah ada. Kemudian URL-nya, terus tahun dia diterbitkan. Sudah? Kalau sudah, Anda bisa diklik add citation short di sini biasanya. Sebentar, saya saya lengkapin aja. Ini tadi ya, sebentar. Kemudian website title-nya ini URL-nya, kemudian publish year-nya 2004, kemudian add citation source. Nah, kita udah nambahkan. Untuk memasukkannya dalam artikel, taruh di sini, kan kita yang mengutip yang ini ya, taruh di situ, kemudian insert reference, site, bukan insert. Klik site, nah, itu jadi. Daftar pusakanya gimana? Atau referensi, daftar referensinya tinggal insert referensi. Bentar, ini mau saya hapus satu dulu. Insert reference. Ini udah jadi. Biasanya di dalam format APA ini susunannya nanti susunannya itu biasanya sih format listnya ini AZ ya, dari A sampai Z. Jadi disusunnya dari A sampai Z. Oke, kira-kira seperti itu untuk contoh di Google Doc yang tadi ditanyakan oleh rekannya. Kalau Anda mau pakai format IEEE harus pakai add-on atau harus pakai Zotero seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Mungkin belum, Pak. Oke, silakan Anda punya tugas kembali. Masih sama tugasnya sama yang sebelumnya, tugas pertama. Nanti saya kirim linknya buat Anda upload tugas, bikin artikel. Judulnya juga boleh sama, silakan. Mau cari judul baru silakan. Nanti artikelnya akan kita cek dengan menggunakan plagiat check. Kemudian kita cek dengan menggunakan spelling and grammar check. Dan juga kita lihat nanti apakah struktur daftar pustaka dan kutipannya itu sudah tepat ya.
Jadi kalau kemarin baru latihan pertama ya, ini latihan yang kedua lah. Nah, tingkat latihannya ditingkatkan gitu, biar Anda dapat knowledge dan ya memang meningkat gitu loh, nggak stagnan. Kemudian silahkan Anda mengacu ke panduan skripsinya masing-masing. Jadi yang dari informatika ya ikuti yang informatika, yang dari teknik telekomunikasi ya ikuti dari panduan teknik telekomunikasi. Saya dapatnya dari internet ya, buku-buku panduan tadi. Sekali lagi di kampusnya pasti ada, bisa dicek. Saya juga nggak tahu yang saya download itu masih berlaku atau enggak. Jadi silakan Anda gunakan buku ataupun format yang paling baru. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.